Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, hari ini mata pelajaran otomatisasi tata kelola humas dan keprotokolan akan disampaikan dengan tema ruang lingkup humas dan regulasi bidang kehumasan. Silakan Anda menyimak dari tayangan berikut. Ruang lingkup humas diperlukan dengan tujuan supaya dalam menjalankan berbagai kewajiban sebagai humas, seorang humas mampu menyadari berbagai kedudukan serta apa saja yang akan menjadi wewenangnya. Ruang lingkup humas ini yang pertama adalah hubungan publik internal atau internal public relation. Terdiri atas hubungan dengan para karyawan atau employee relation, yaitu hubungan dengan pekerja dapat dilakukan dengan cara melakukan komunikasi dengan karyawan yang dilakukan secara pribadi dengan tujuan untuk mengetahui apa yang menjadi keinginan, potensi yang dimiliki ataupun keluhan karyawan dalam melaksanakan tugas dari karyawan yang dapat menghambat kemajuan dari perusahaan atau organisasi atau lembaga. Kemudian yang kedua, hubungan dengan para pemegang saham atau stockholder relation. Hal-hal yang dapat dilakukan dalam menjaga hubungan antara pemegang saham dan perusahaan. Yang pertama, memberi ucapan selamat pada para pemegang saham yang baru, selalu mengedepankan berbagai bentuk pertemuan yang bertujuan untuk menjaga hubungan agar tetap harmonis dan meningkatkan kepercayaan dan saling pengertian dengan para pemegang saham. Yang ketiganya, mengirimkan majalah perusahaan yang bertujuan agar para pemegang saham mengetahui berbagai bentuk informasi terbaru yang ada dalam perusahaan atau majalah ekstern yang berisi tentang perkembangan perusahaan. Yang keempat, memberikan laporan tentang perkembangan dari perusahaan secara berkala. Yang ketiga adalah hubungan dengan para buruh atau labor relation. Humas memiliki tugas untuk menjaga hubungan antara pimpinan perusahaan dengan para buruh. Yang keempat, hubungan dengan para manajer atau manager relation. Dalam menjaga hubungan baik dapat dilakukan dengan cara memberikan tunjangan jabatan, mobil dinas, kopi morning, rumah dinas, jenjang karir, karena manajer memiliki andil besar dalam menentukan berbagai kebijakan yang dikeluarkan perusahaan. Yang berikutnya, hubungan sama manusia, human relation. Hubungan ini bertujuan untuk menimbulkan rasa kesetiakawanan, persaudaraan, sehingga akan muncul teamwork yang baik, sehingga mampu mencapai tujuan dari suatu perusahaan. Yang kedua, hubungan public eksternal atau external public relation. Hubungan public relation eksternal merupakan tugas humas yang bertujuan untuk menjaga hubungan baik dengan pihak yang berada di luar perusahaan. Bentuk hubungan publik eksternal humas, yang pertama press relation, 2 government relation, 3 community relation, 4 customer relation, dan 5 consumer relation. Materi berikutnya yaitu tentang regulasi bidang kehumasan, terdiri atas 2, yaitu regulasi tata kelola humas dan Permendagri tentang tata kelola humas. Regulasi tata kelola humas mencakup peraturan dan kode etik kehumasan yang dijadikan sebagai pedoman dalam bidang kehumasan. Cara kerja humas serta hal-hal yang berkaitan dengan humas di Indonesia. Yang pertama, Perhumas Indonesia atau Perhimpunan Hubungan Masyarakat Indonesia, APRI, Asosiasi Perusahaan Public Relation Indonesia, IPRA, International Public Relation Association. Cara kerja humas. Permendagri tentang tata kelola humas nomor 13 tahun 2011 tentang pedoman pelaksanaan tugas kehumasan di lingkungan dalam negeri dan pemerintah daerah.
Demikian materi OTK Humas dan Keprotokolan untuk hari ini. Adapun tugas yang harus Anda lakukan adalah yang pertama, mencari penjelasan tentang press relation, government relation, community relation, dan consumer relation. Kemudian tulis isi dari Permendagri nomor 13 tahun 2011. Semua hasil Anda dicatat di buku catatan. Terima kasih telah mengikuti pembelajaran hari ini. Sampai jumpa lagi di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.